Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2020 dari kelas A2 dengan NIM 2010116220016. Di sini saya akan menguraikan tentang pelajaran morfologi dalam mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia. Sebelumnya, Morfologi Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah yang mempelajari seluk-beluk proses pembentukan kata. Mata kuliah ini difokuskan pada pemahaman terhadap konsep-konsep yang terdapat pada morfologi. Ada 4 sub dalam mata kuliah ini yang sudah dipelajari. Yang pertama, konsep morfologi dan ruang lingkupnya. Yang kedua, identifikasi morfem dan aplikasinya. Yang ketiga, wujud morfem dan pembentukannya. Dan yang terakhir adalah morfofonemik. Untuk yang pertama adalah morfologi dan ruang lingkupnya. Pengertian morfologi, secara etimologi, morfologi berasal dari kata morfologi yang terbentuk dari bahasa Yunani, yaitu morph yang berarti bentuk dan logos yang berarti ilmu. Penggabungan dari dua kata tersebut yaitu morfologi yang berarti ilmu yang mempelajari tentang bentuk. Sedangkan menurut Abdul Shair, morfologi adalah ilmu yang mengenai bentuk-bentuk kata dan pembentukannya. Adapun pengertian proses morfologi, proses pembentukan kata-kata dari satuan yang merupakan bentuk dasarnya, terdapat 3 proses di sini, yaitu yang pertama afiksasi. Contoh afiksasi sendiri, afiksasi merupakan imbuhan. Contoh katanya adalah mengambil, yang merupakan morfem bebas, ambil adalah morfem terikat, dan kata mengambil yaitu mengalami afiksasi. Yang kedua ada reduplikasi. Contoh dari reduplikasi adalah laki-laki. Yang ketiga ada komposisi, contohnya adalah terjun payung. Lalu ada posisi morfologi dalam linguistik. Morfologi bersama sintaksis merupakan cabang linguistik dalam taraf gramatikal. Batasnya tidak begitu jelas karena adanya satuan besar dalam morfologi dan satuan terkecil dalam sintaksis. Contoh, mengambil morfologi, sedangkan pada kalimat saya mengambil boneka yaitu adalah contoh dari sintaksis. Yang keempat adalah ruang lingkup morfologi. Ada morfem, morf, dan alomorf. Morfem sendiri merupakan satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna. Contohnya berpakaian. Di sini kata ber dan pakai dan an. Ber merupakan morfem prefix. Pakai adalah morfem dasar dan imbuhan an merupakan morfem sufiks. Kedua adalah morf, bentuk terkecil dari morfem yang belum diketahui statusnya dalam keanggotaan terhadap morfem. Terakhir ada alomorf, adalah morfem yang bertemu dengan bunyi-bunyi tertentu. Lanjut pada subbab kedua, identifikasi morfem dan aplikasinya. Prinsip-prinsip penentuan morfem. Ada 6 prinsip dalam penentuan morfem menurut Ramlan dan Tarigan. Yang pertama, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik dan arti leksikal atau arti gramatik yang sama merupakan satu morfem. Kedua, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik yang berbeda merupakan satu morfem apabila satuan-satuan itu mempunyai arti leksikal atau arti gramatikal yang sama, asal perbedaan itu dapat dijelaskan secara fonologik. Yang ketiga, satuan-satuan yang memiliki struktur fonologik yang berbeda, sekalipun perbedaannya tidak dapat dijelaskan secara fonologi, masih dapat dianggap sebagai satu morfem apabila mempunyai arti leksikal atau arti gramatik yang sama dan mempunyai distribusi yang komplementer. Keempat, apabila dalam deretan struktur suatu satuan berparalel dengan suatu kekosongan, maka kekosongan itu merupakan morfem atau lebih dikenal dengan morfem zero. Dan yang kelima,
Satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik yang sama mungkin merupakan satu morfem, mungkin pula merupakan satu morfem yang berbeda. Dan yang terakhir, setiap satuan yang dapat dipisahkan merupakan morfem. Bab ketiga yaitu wujud morfem dan pembentukannya. Morfem memiliki wujud yang bermacam-macam. Yang pertama, morfem segmental dan morfem suprasegmental. Morfem segmental adalah morfem yang dibentuk dengan fonem-fonem segmental. Morfem yang berwujud bunyi adalah segmental seperti kata lihat, lah, sikat, dan ber. Sedangkan morfem suprasegmental, morfem yang dibentuk oleh unsur-unsur tekanan, nada, jeda, durasi, dan sebagainya. Untuk bahasa Indonesia sendiri tidak ada yang merupakan morfem suprasegmental. Morfem suprasegmental biasanya terdapat pada kosakata bahasa Arab seperti penyebutan kata amin dan amin. Yang kedua ada morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas, morfem yang tanpa kehadiran morfem lain dalam penuturannya seperti kata sepeda, rumah, dan bagus. Untuk morfem terikat adalah semua afiks adalah morfem terikat digabungkan dengan morfem lain dalam penuturannya. Contohnya seperti kata juang, henti, gaul, baur. Penggunaan afiks ber di depannya. Yang ketiga ada morfem monomorfemis dan morfem polimorfemis. Mono dari katanya sudah kita tahu, yaitu monomorfemis, mono yang berarti sendiri, hanya ada satu morfem, contohnya adalah kata satu, dan poli lebih dari satu morfem, contoh yaitu ber dan satu, yaitu bersatu. Yang keempat, morfem leksikal atau morfem tak bermakna leksikal. Morfem leksikal yaitu morfem yang memiliki makna, contoh seperti kata cahaya. Dan morfem tak bermakna leksikal yaitu morfem yang hanya ada bermakna jika digabung dengan morfem leksikal, contoh seperti ber, ter, dan di. Ber di sini digabung dengan kata cahaya, maka dia akan bermakna. Contohnya seperti bercahaya, maka morfem ini akan bermakna. Namun jika morfem ini sendiri tidak akan memiliki makna. Yang kelima, morfem dasar dan morfem asal. Morfem dasar, morfem yang hanya turunannya sekali, seperti contohnya kata berpelukan dipisah menjadi ber dan pelukan. Pelukan di sini merupakan morfem dasar. Dan yang kedua ada morfem asal, morfem yang paling akhir turunannya. Contohnya seperti kata berpelukan lagi, ber dipisah ber, pelukan, peluk, dan an. Peluk merupakan morfem asalnya. Yang keenam, morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh sendiri seperti kata dingin contohnya, dan morfem terbagi seperti kata kedinginan dengan adanya peran ke-an. Lalu ada morfem zero, morfem yang kosong. Contohnya adik minum susu setiap pagi. Kata minum tanpa imbuhan me atau afiks me tidak bermasalah. Seperti adik meminum susu setiap hari, boleh, atau adik minum susu setiap pagi, boleh. Selanjutnya pembentukannya ada afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Sifatnya derivisasi, kelas kata berubah, contoh seperti kata beli dan pembeli, kelas katanya berubah. Lalu ada yang kedua, infleksi, kelas kata tidak berubah, contoh seperti beli, membeli, dan dibeli. Selanjutnya ada bagaimana memisahkan suku kata. Yang pertama, pisahkan dulu afiksnya. Yang kedua, pisahkan kata dasar. Contohnya di sini seperti kata makanan, kita akan pisahkan afiks. Makan di sini adalah morfem dan an adalah afiks. Pemisahannya seperti ma, kan, an. Yang terakhir ada morfofonemik. Pengertian, menurut Abdul Sher, morfofonemik bisa juga disebut morfofonologi atau morfofonologi. Fonologi adalah kajian mengenai terjadinya perubahan bunyi
dan perubahan fonem sebagai akibat dari adanya proses morfologi, sebaik proses afiksasi, reduplikasi, maupun komposisi. Yang kedua, proses morfofonemik. Proses morfofonemik dalam bahasa Indonesia hanya terjadi dalam penemuan realisasi morfem dasar, yaitu morfem dengan realisasi afiks morfem, baik prefiks, sufiks, maupun konfiks. Yang ketiga ada jenis perubahan. Jenis perubahan di sini ada kata meng, ada 3 bunyi, e, dan eng. Perubahan pertama pengekalan, dari bahasanya pengekal, kekal berarti tetap tidak berubah untuk afiks atau imbuhan. Jadi untuk afiks di sini tetap meng. Yang kedua ada penghilangan. Penghilangan di sini adalah menghilangkan engnya jadi me. Lalu ada penambahan, di sini menambah. Lalu ada perubahan, maksudnya ada penambahan yaitu menye, dan perubahan yaitu mem, men, dan men. Hanya bunyi eng yang dapat dirubah. Dan terakhir peluluhan, jika bertemu dengan huruf KPTS tetapi dikecualikan terhadap kata punya yang akan tetap menjadi mempunyai tanpa peluluhan kata P. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.